Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ibu Yesi hari ini? Alhamdulillah sehat, Ya, Pak. jadi kemarin kan Ibu Yesi sempat ngomong nih mau ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan terkait dengan keluh kesah dan permasalahan Ibu terkait di kelas. Nah, ini kira-kira sebelum kita mulai kondisi Ibu hari ini gimana? Alhamdulillah baik, Pak. Oh Sehat. baik, ya oke. Jadi gimana nih ceritanya Bu terkait dengan permasalahan Ibu di dalam kelas? Waktu saya di dalam kelas itu, Pak, sebenarnya banyak sekali temuan-temuan yang saya dapatkan sebelum Oke. mulai pembelajaran materi saya, itu, Pak. Sejauh ini apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait dengan upaya-upaya Ibu terkait dengan permasalahan yang ditemukan? Dalam pembelajaran itu terkadang banyak peserta didik ini Pak kurang paham dalam memperoleh materi yang saya jelaskan, sehingga saya mencari metode-metode pembelajaran atau contoh-contoh materi pembelajaran sehingga siswa uh, Oke. Sejauh ini menurut Ibu upaya yang telah dilakukan itu sudah ada perubahan atau belum terhadap siswa? Alhamdulillah sudah mulai ada perubahan Pak, sudah efektif. Iya. Mereka belajarnya lebih semangat, terus materi yang lebih lebih jelas mereka mendapatkannya. Oke. Gitu. Yang boleh saya tahu kelas yang Ibu ajar jumlah siswanya ada berapa orang? Ada 36 orang. 36 orang. Nah, dari 36 orang itu rata-rata sudah memahami atau memang ada beberapa yang belum memahami? Awalnya ada beberapa Pak, tapi setelah saya menggunakan metode dan contoh-contoh pembelajaran yang efektif, alhamdulillah sudah mulai rata-rata siswa sudah mulai memahami. Mulai memahami, oke Bu. Jadi untuk kedepannya supaya siswa ini tetap memahami pelajaran Ibu, langkah selanjutnya apa sih yang akan Ibu lakukan? Saya akan mencari-cari lagi Pak model-model pembelajaran yang lebih efektif, sehingga menambah keefektifan peserta didik, mereka fokus dan dari contoh-contoh yang efektif lagi Pak dalam pembelajaran. Oke, jadi ya. Ini Bu, karena ini posisinya kita akan praobservasi, jadi nanti pada saat pelaksanaan observasi saya harus mengamati bagian-bagian mana yang harus saya lakukan. Sebenarnya Pak, inti waktu kita memulai pembelajaran intinya Pak ya, cara mereka berdiskusi, Oke. cara mereka mempresentasikan, Ya. seperti itu Pak. Oh, jadi itu tahapan yang akan saya harus amati ketika Iya, Ibu iya. melakukan kegiatan observasi. Selanjutnya aksi yang akan Ibu lakukan ketika melaksanakan observasi kan ini Ibu ada beberapa kecemasan nih seandainya saya akan melakukan kegiatan pembelajaran ataupun diskusi nantinya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah itu mungkin Ibu ada yang akan Ibu persiapkan untuk apa ya mengurangi dari permasalahan tersebut. Awalnya memang cukup ini ya Pak ya, cukup cemas ya Pak ya, biasa kan, Iya. tapi insya Allah dengan berjalannya dengan metode pembelajaran yang lebih efektif, insya Allah di sana saya akan coba observasinya berjalan lancar. Oke. Jadi untuk aksi nyatanya akan saya tunggu nih terkait dengan pembelajaran yang apa yang akan dilakukan saat di setidaknya saya sudah mendapatkan nih terkait pada saat saya akan mengobservasi Ibu, jadi bagian-bagian mana yang perlu saya lakukan dan perlu saya cari. Rasanya itu Ibu ada yang ingin disampaikan sebelum kita memulai kegiatan observasinya? Saya rasa cukup. Oke, semoga kedepannya dari awal kita melakukan praobservasi ini menjadi bagian supaya
guru-guru yang lain ataupun Ibu Yesi bisa untuk menjadi teman untuk berkolaborasi untuk mencari solusi. Rasanya itu Bu Yesi yang dapat kita diskusikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Char. Ya, terima kasih Bu Yesi. Assalamualaikum. Apa kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah ya. Baiklah nak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas tolong pimpin doanya nak. Ya, Belum silakan. memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Wa yasirli amri lisani ya qauli. Amin. Alhamdulillah ya, semoga pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik nak ya. Hari ini ada yang tidak masuk nak? Tidak ada. Ya, baiklah. Ibu akan mengabsen kalian ya. Agung Pratama, Saya Bu. Arika, Azara Maharani, Berliana Febrianti, Darin Fitri, Dharma Rizky Agustina, Herawati, Iran, Iza Wiranti, ya. Zakpar Destiara, Jo Wahyu Pratama, Ada Bu. Maharani Dwi Putri, Muhammad Ramadan, M. Raihan, Saya Bu. Nabila, Putri Belbiana Ainur, Putri Sania, Raffi Aprilio Pratama, Serli Rahmawati, Saukia, Tiara Dinata, Titania, Panesha, Yolanda Gunawan, Yulia Fadila. Ya, bagus sekali nak ya, semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita dapat belajar dengan tenang dan lebih semangat nak ya. Baiklah, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu wajib nasional nak ya. Ya, ini Ibu ada videonya anak ya, ntar ya. Ini ya, ntar ya. Silakan berdiri nak ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat menyanyi
tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir penutup masa. Di hari masa. Ya, bagus ya, tepuk tangan, Nak. Silakan duduk kembali. Ya, jadi Ibu memberikan pembuka lagu wajib Indonesia, Nak ya, karena kita termasuk kalian generasi apa, Nak? Penerus bangsa ya. Jangan lupa karena dengan menyanyikan lagu wajib nasional akan tumbuhnya sikap patriotisme dan cinta tanah air ya. Baiklah, Nak ya. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran, Nak ya. Bentar ya. Nah, ini, Nak ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4, Nak ya. Yang pertama 10.1 mengevaluasi informasi yang tidak akurat dan bias dalam laporan hasil observasi dengan tujuan kritis, reflektif, memahami dan menganalisis gagasan dalam laporan hasil observasi dengan kritis dan reflektif. Yang kedua 10.2 membaca laporan hasil observasi untuk menganalisis fakta opini dalam teks, mengidentifikasi dan memahami kata-kata dalam teks konteks ilmiah. Dan yang ketiga 10.3 menulis laporan hasil observasi dengan runut, sistematis dan analisis dengan mengutip sumber rujukan secara etis sebagai sumber informasi pendukung. 10.4 atau yang keempat, mempresentasikan laporan hasil observasi dengan runtun dan menggunakan intonasi yang tepat. Nah ya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Selanjutnya, Ibu ada pertanyaan, Nak ya? Nah ini ya, boleh siapa yang tahu apa pengertian dari observasi? Ya, bagus sekali Putri ya. Ya, silakan Putri. Siap, izin menjawab. Ya, boleh. Observasi adalah kegiatan mengamati, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi suatu objek secara cermat untuk mendapatkan informasi yang valid, dan benar. Ya, bagus sekali. Aplaus dulu untuk Putri ya. Nah, pertanyaannya bagus, Nak ya. Baiklah ya, itu adalah pengertian dari observasi, Nak ya. Selanjutnya, nah di sini Ibu ada pengertian mengenai apa? Teks observasi, Nak ya. Tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu. Ini ada pertanyaan ya, ada 3 pertanyaan sebelum kita ke materi tentang teks observasi. Nah, di sini ada
3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapa yang bisa menjawab? Seperti apakah laporan hasil observasi yang objektif menurut kalian? Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan. Siapa, Nak? Ya, silakan Titania. Laporan hasil observasi yang objektif adalah sesuai dengan apa yang kita amati dan sesuai dengan fakta. Ya, sesuai dengan fakta. Ya, bagus sekali ya, Titania. Terus selanjutnya, siapa yang bisa, Nak? Yang kedua atau yang B? Bagaimana menggunakan informasi lain untuk mendukung hasil observasi kalian? Siapa yang bisa? Ayo. Pertanyaan yang kedua, apa saja yang diperlukan untuk mendukung suatu informasi dalam menentukan hasil observasi? Apa saja, Nak, yang perlu? Berupa apa? Ayo. Boleh? Silakan. Ya, silakan. Siapa, Nak? Iya, silakan. Ini dia. Apa saja, Nak, kita memerlukan? Media sosial, ya, mencari data, iklan. Apa lagi? Artikel, buku, boleh. Apa lagi? Ya, boleh, Nak, ya, bagus sekali. Aplaus dulu untuk Ilya. Ada yang bisa menambahkan? Apa saja selain sosial media, buku, artikel, ada yang lain? Kamus misalnya, Nak, ya, atau ensiklopedia yang berhubungan dengan observasi. Ya, bagus sekali ya. Terus yang pertanyaan yang ketiga, mengapa laporan hasil observasi harus objektif? Siapa yang bisa? Mengapa? Objektif tentu tahu ya. Seperti apa, Nak, ya? Ya, coba silakan. Rehan, coba. Han, apaan? Objektif yaitu mengapa artinya informasi yang diberikan sesuai dengan data yang diperoleh selama observasi. Iya, bagus sekali ya untuk Raihan. Jadi data yang objek itu harus sesuai. Nah, ya, apa yang kalian cari ya. Ya, selanjutnya nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian laporan hasil observasi. Nah, ya. Nah, di sini laporan hasil observasi ialah teks yang mengungkapkan fakta-fakta yang didapat melalui proses pengamatan. Ya, teks ini bertujuan untuk memberikan informasi yang objektif dan terpercaya. Objektif artinya informasi yang diberikan sesuai dengan data yang didapat selama observasi atau selama proses pengamatan. Nah, ya, jadi ini yang dimaksud dengan laporan hasil observasi ya. Nah, selanjutnya laporan observasi ini ada strukturnya, Nak, ya. Nah, ini ada 3 struktur yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Ya, yang pertama ada pernyataan umum atau klarifikasi. Nah, ya. Bagian ini berisi pembuka atau pengantar tentang hal yang akan disampaikan, nah, ya, yaitu berupa hal umum tentang objek yang akan diujikan, ya, atau yang akan dikaji, dan menjelaskan secara garis besar pemahaman terhadap hal tersebut. Ya, contohnya, jika objek observasi adalah binatang atau hewan, hal yang dibahas pada bagian ini adalah nama ilmiah, klasifikasi umum binatang, bisa misalnya serangga, Nak, ya, serangga, mamalia, unggas, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau tentang hewan, Nak, ya. Bisa juga tempat hidup secara umumnya apa itu ya. Selanjutnya struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian, ya. Bagian ini berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian dari objek. Contohnya, jika objek observasi adalah binatang,
Hal-hal yang dapat dibahas di bagian ini adalah bagian apa nak? Tubuh, ya. Pola makannya, daur hidup, habitat, kebiasaan yang unik dan lain-lain ya. Jadi ini yang akan dibahas di bagian deskripsi ya. Terus yang ketiga, deskripsi manfaat atau kesimpulan ya. Bagian ini menjelaskan manfaat objek yang observasi baik bagi manusia maupun bagi alam secara umum. Nah ya, jadi ada 3 struktur dalam menyusun laporan teks hasil observasi. Yang pertama pernyataan umum atau klarifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat atau kesimpulan ya. Nah, ini strukturnya. Nah, sampai di situ nak ya penjelasan Ibu nak ya. Selanjutnya kita membuat kelompok ya. Ya, Ibu akan membagikan LKPD ya. Nanti kita membuat kelompok. Silakan bergerak anak-anak sekalian untuk membuat kelompok. Silakan. Ya. Silakan. Ya, boleh ngadep ke sana. Silakan nak, silakan ya. Boleh. Nah. Ya, silakan bergeser. Satu kelompok 5 orang ya. Ya, kelompok yang sudah kita bagi kemarin nak ya. Silakan. Sudah? Sudah nak? Ya, sudah ya. Ya. Sudah dapat semua kelompoknya? Ya, kelompok yang sudah kita bagi kemarin nak ya. Ya, baiklah. Nah, di sini Ibu ada LKPD nak ya, lembar kerja peserta didik ya. Nanti Ibu bagikan satu kelompok satu. Ini yang akan kalian bahas nak ya. Ini ya, Ibu bagikan ya. Ini satu. Dua. Tiga. Ini nak. Nah, satu kelompok lagi ya. Ini ya. Ya, sudah semua kelompoknya sudah, LKPD-nya sudah ya? Ya, sudah. Baiklah. Sebelum kalian menjawab lembar kerja kelompok tersebut ya, Ibu ada video ya, video teks laporan hasil observasi. Nah ya, silakan kalian amati, silakan kalian tonton. Hai teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan laporan hasil observasi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Objek yang diobservasi adalah belalang anggrek. Pertama-tama, saya akan menyampaikan informasi umum terkait dengan belalang anggrek. Belalang anggrek atau Himeno. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Ya, nah ya itu merupakan teks laporan hasil observasi berupa
Belalang anggrek ya, sudah kalian lihat, silakan kalian diskusikan bersama kelompok ya. Di sana ada di lembar LKPD-nya masing-masing. Nah ya. Silakan. Bisa ya? Ya. Ya. Bisa nak ya? Bisa? Bisa ya? Bisa ini nak? Bisa ya. Semangat. Kelompok 4. Ya, silakan. Nah, silakan nak, kelompok 4 ya. Masih ada satu kelompok lagi ya setelah ini nak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Vanessa Madanur Hayati sebagai moderator. Saya Putri Gunaider sebagai pembaca. Saya Sabira Muhammad sebagai pembaca. Saya Yolanda. Sudah ya, sudah semua kelompoknya maju nak ya? Sudah. Alhamdulillah semua sudah mempresentasikan dengan baik nak ya. Ibu lihat semuanya sudah paham ya? Sudah paham karena sudah tidak ada yang bertanya ke kelompoknya. Artinya pendapatnya sama nak ya. Baiklah, agar kita lebih semangat lagi, kita mengadakan ice breaking nak ya. Ya, silakan lihat di sini. Silakan berdiri nak ya. Ini Ibu ada ice breaking. Nah. Ayo, tangannya ke depan. Sam-sam, arah sam-sam, arah sam-sam. Sam-sam. Diguli-guli-guli-guli-guli. Sam-sam. Ayo, sam-sam, sam-sam, arah sam-sam, sam-sam, sam-sam. Ya, lebih cepat. Ya, sam-sam. 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 Nah, lebih cepat ya gerakannya. Ayo, ayo semangat. Arah sam-sam, lebih cepat lagi ya. Ayo semangat. Hore.
silakan duduk kembali. Ya, kumpul ke depan masing-masing nak ya. Selanjutnya kita akan menyimpulkan nak ya, menyimpulkan materi hari ini nak ya. Kesimpulannya ada yang bisa? Ya, baiklah kita bersama-sama nak ya. Jadi pada hari ini kita sudah mendapatkan materi mengenai laporan hasil observasi nak ya. Jadi kesimpulannya adalah hasil observasi itu, laporan observasi itu adalah mengungkapkan fakta-fakta yang didapatkan melalui proses pengamatan nak ya. Jadi itu. Jadi kalian mengamati sesuatu objek dan dijadikan suatu laporan observasi ya. Tidak hanya mengamati hewan nak ya, bisa juga mengamati benda lain seperti itu. Dan kalian juga mendapatkan cara menulis teks observasi secara objektif, yaitu dengan apa saja nak yang diperlukan kalau menulis ini tes observasi, yaitu ya ada 3 struktur yang perlu diperhatikan dalam menulis teks observasi. Yang pertama pernyataan umum atau klarifikasi, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat atau kesimpulan. Jadi ini kesimpulan pembelajaran kita hari ini nak ya. Selanjutnya Ibu ada pertanyaan, ada refleksi ya. Nah, bentar ya. Bentar ya nak. Nah di sini ada pertanyaan refleksi, ada 3 pertanyaan ya. Silakan siapa yang bisa nak ya. Pertanyaan pertama, bagaimana pembelajaran hari ini? Ayo, tunjuk tangannya, siapa yang bisa? Ayo silakan, silakan. Menurut kalian pembelajaran kita pada hari ini? Oh ya, silakan Titania. Ya, silakan berdiri nak. Bagaimana pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini sangat seru dan sangat stabil karena kita membahas tentang pengertian laporan hasil observasi, juga menunjukkan hasil diskusi kita dengan baik. Dan juga Ibu tadi telah menyampaikan icebreaking sehingga menceritakan suasana. Alhamdulillah, terima kasih Titania ya. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua atau refleksi yang kedua. Adakah yang disukai dari pembelajaran hari ini? Ayo silakan, siapa? Yang disukai pada pembelajaran hari ini? Ya nak ya, nih poin yang B ya. Nih. Ayo silakan. Yo ya, silakan Nabila. Yang saya sukai dari pelajaran hari ini adalah saya dapat memahami tentang teks laporan observasi dan mengenai laporan teks observasi. Ya, bagus sekali ya. Nabila ya. Berikutnya pertanyaan ketiga, nak ya, refleksi yang ketiga. Adakah yang tidak disukai dari pembelajaran hari ini? Ayo, silakan. Atau jawab rame-rame? Iya. Bagaimana nak? Iya. Alhamdulillah, masya Allah ya. Ya. Nah, jadi itu ya refleksi kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang teks observasi tidak berupa laporan tapi berupa gambar. Nah ya, jadi itu untuk materi minggu depan. Nah ya, jadi kalian nanti kalian siapkan bahan dan alatnya. Kita mengamati suatu objek dan kita buat seperti buku tuh, nah ya, melupakan apa daerah, lagu daerah, nah ya. Nah itu ya. Baiklah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa ya, karena dengan berdoa insya Allah akan menghasilkan yang terbaik. Nah ya, silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Baiklah, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
insana lafil husri illa lazina amanu wa amilu solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baiklah nak ya, Ibu Airi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bu Yesi kabarnya? Alhamdulillah Ya, baik. alhamdulillah. Pak Yunedi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Jadi pada hari ini Bu Yesi dengan Pak Yunedi ini dalam proses tahapan pasca observasi yang mana sebelumnya kita sudah melaksanakan pra observasi dan observasi. Jadi hari ini kita akan mengevaluasi ini Bu Yesi terkait dengan apa yang sudah Ibu Yesi lakukan di dalam kelas. Harapannya ini bukan cuma mengkritik ya Ibu Yesi, tapi lebih mengevaluasi secara bersama-sama. Harapannya ke depan dalam proses pembelajaran yang kita lakukan, baik saya maupun Ibu Yesi, ke depannya semakin baik gitu ya. Di sini nanti Ibu Yesi pada saat tahapan pasca observasi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Setidaknya ini menjadi gambaran nanti pada saya Ibu Yesi terkait dengan pembelajaran Ibu Yesi ya. Bisa kita mulai Ibu Yesi? Baik Pak, bisa. Oke. Yesi, bagaimana perasaan Ibu Yesi setelah melakukan kegiatan pembelajaran dan melaksanakan observasi? Ya, baiklah Pak, terima kasih. Setelah saya melakukan tahapan observasi, alhamdulillah agak sedikit lega ya Pak ya. Iya. Terus dalam menyampaikan pembelajaran lebih meningkat lagi dalam konsentrasi siswa belajar. Oke. Jadi ada rasa kelegaan Iya. setelah melaksanakan observasi. Jadi pokoknya ke depan Ibu Yesi ketika melaksanakan observasi ini jangan dianggap sebagai kekhawatiran ya, tapi menganggap sebagai apa ya? Untuk jadi evaluasi bahan perbaikan seperti Ibu Yesi ya. Tapi alhamdulillah sudah lega Ibu Yesi ya. Oke. Yang selanjutnya bisa tidak Ibu ceritakan area mana saja yang perlu dikembangkan atau tahapan-tahapan apa saja yang Ibu lakukan untuk persiapan pelaksanaan observasi kemarin? Tahapan yang saya lakukan itu Pak, pertama saya mencari model pembelajaran atau metode pembelajaran Ya, terus menambahkan existing. oke. Selanjutnya juga memberikan tugas individu untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Berikutnya yang saya temukan itu peserta didik agak kurang berkonsentrasi. Oke. Jadi terkait tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan dengan berbagai metode yang sudah dilakukan, menurut Ibu Yesi itu ada bahan atau tidak? Terus ada kendala-kendala yang Ibu hadapi ketika melakukan metode yang dilakukan? Ya baiklah Pak, setelah dengan adanya metode yang saya lakukan, alhamdulillah cukup efektif Pak. Setidaknya siswa yang dari awalnya kurang berkonsentrasi sedikitnya lebih banyak berkonsentrasi. Terus dalam kerja kelompok atau diskusinya mereka lebih efektif, lebih bersemangat Pak. Jadi, yang sebelumnya kita bahas pada saat pra observasi itu terkendala dengan siswa yang tidak terlalu antusias ya Bu ya, tidak terlalu antusias, tidak ada keinginan untuk belajar. Tapi dengan adanya perubahan yang setelah Ibu Yesi lakukan, peningkatan pembelajarannya sudah baik. Sudah baik Pak. Ya. Yang selanjutnya, kedepannya harapan Ibu setelah melakukan observasi ini seperti
apa harapan Ibu? Harapan saya Pak akan lebih belajar lagi, Oke. terus mencari metode-metode model pembelajaran yang lebih efektif lagi, terus melakukan mencari speaking terus belajar dari kawan atau teman-teman guru yang lain, mencari bagaimana agar siswa lebih giat lagi atau lebih efektif lagi pembelajaran di kelas. Ya, semoga harapan-harapan yang Ibu sampaikan nanti, yang tadi yang Ibu sampaikan, semoga harapan ini bisa terwujud, Ibu. Setidaknya ketika Ibu melakukan kegiatan pembelajaran ini, yang merasa senang, baik Ibu maupun muridnya akan Ya. senang. Ya, Jadi, kedepannya sih, saya berharap harapan itu bisa dijadikan aksi bagi Ibu kedepannya, Ya. itu ya Bu ya. Sampai di sini ada yang ingin Ibu utarakan lagi setelah kegiatan observasi ini, kita ke pasca observasi yang Ibu sampaikan tadi, atau kira cukup saya akan mencari lagi atau belajar lagi karena saya pembelajaran kelas itu lebih harapan saya sama Ibu YC, jangan merasa kata tidak menjalankan ini sebagai tahan pikiran sekali. Rasanya itu Budi apa yang lebih kurang saya sama selama proses observasi sama observasi dan pasca observasi ini, apakah ada kekurangan itu menjadi evaluasi saya sendiri. Kedepannya harapan Ibu Yesi akan menjadi lebih lagi. Amin. Itu saja Ibu Yesi, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.